bikin mie sangat ibadah. Halo guys. Davin kelas berapa sih? Aku kelas Nama lengkapnya siapa? 5. Kenalan dulu dong. Oke, Namanya Esa. aku Davin. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu ke Oh, ya. oh ya, nama saya Bu Amarohana, guru SLB YPAJ, jenjang SMP LB. Oh, oke. Saya mengajar kelas 9. Saya kelas. sebagai guru kelas, jadi saya memegang semua mata pelajaran. Oh. Terus ada keterampilan khusus, itu saya memegang keterampilan tangan. Nah, Ibu udah sejak kapan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, Oh. khususnya tunanetra juga? Saya mengajar di sini mulai tahun 2000. Berarti sudah 24 tahun. Tapi saya sebelumnya di sini saya mengajar di Surabaya, tidak di Surabaya. Kan biasanya kalau di sekolah-sekolah umum itu yang dikembangkan itu lebih ke aspek kognitifnya. Iya. Kalau di sini kan saya lihat aspek fisiknya juga kan diinikan juga Iya, diangkat juga yang iya. seperti olahraga senam Iya, pagi, jalan iya. pagi. Nah, menurut Ibu itu seberapa penting sih Bu aspek fisik anak berkebutuhan khusus itu dikembangkan gitu? Oh, sangat penting sekali, Mbak. Fisiknya itu kan mengalami disabilitas. Kalau tidak ada olahraga, nanti fisik-fisiknya tambah kaku. Iya. Terus selain itu, olahraga tidak hanya untuk kesehatan, juga untuk melatih emosional anak, untuk bergaul dengan teman yang lain, tidak hanya satu kelas di dalam kelas. Kalau olahraga bersama-sama itu kan ketemu teman-temannya, jadi nanti keakraban itu akan tumbuh, saling mengenal, Interaksi terus sosial juga. refreshing, Iya. lihat situasi seperti tadi kan jalan-jalan, Iya. lihat situasi di luar Nah, yang jelas positif. selain kegiatan kayak tadi senam pagi sama jalan pagi, ada kegiatan fisik apa lagi sih Bu yang dilakukan di sekolah ini? Itu tadi senam, terus lempar tangkap bola, terus permainan itu singa makan itu tari, terus kucing-kucingan, terus lomba balap kursi roda. Itu dilombakan Mbak, tingkat nasional balap kursi roda, semua pakai kursi roda. Terus apa itu basket. Ada juga di ruangan itu Di ruangan ini kayak aula ya Bu ya? Iya, itu untuk upacara, untuk olahraga, untuk kegiatan lomba-lomba, untuk pertemuan dan sebagainya. Kalau ada anak yang tantrum, itu ditenangkan, jadi dipegang. Masing-masing guru itu sudah tahu Mbak, anak-anak ini ciri khasnya gini. Ada anak yang tidak mau mengikuti gerakan di sana di depan, tetapi dia gerak. Tapi kan yang penting gerak, keluar keringat itu sudah bagus. Yang jelas kalau anak yang tantrum itu ya dikenangkan dulu, dipegang khusus sih. Kalau anak yang malas senam ya diajak, didekati, ayo. Setiap diajak terus, setiap gerakan diajak, dikasih contoh. Saya pakai alat peraga Mbak. Intinya kalau anak tunagrahita itu mengajarnya harus pakai alat peraga. Misalkan membedakan sampah organik dan anorganik supaya bisa memahami bagaimana dengan gambar. Ini gambar-gambar semangka, pisang itu kan termasuk organik ya. Anorganik ini gambar-gambar botol, plastik dan sebagainya, karet itu. Nah, nanti gambar-gambar itu dicampur. Setelah diterangkan ini organik, anorganik, dicampur, anak-anak suruh pilih, ayo pilih sampah yang organik di antara gambar-gambar ini tadi.
Kan kalau langsung kan sulit loh Mbak. Iya. Apalagi itu kegiatan dalam kelas supaya efisien dan fleksibel, pakai gambar itu tadi dan lebih efisien. Tujuan belajar saya supaya tercapai. Itu tadi caranya. Anak-anak juga cepat memahami Mbak, karena itu memang gambar sampah. Bukan sampah beneran tapi ada gambarnya. Ya diambil nih buat pisang, buat semangka, terus nasi yang ada basi, ya gambar kotoran-kotoran yang organik diambil gitu. Kalau masih salah berarti belum bisa memahami diulang lagi. Pokoknya harus pakai alat peraga intinya Mbak, kalau menerangkan pelajaran supaya mudah memahami. Karena anak tunagrahita itu keterbatasannya sulit untuk memahami hal yang kompleks. Nggak bisa visual itu nggak bisa, sulit dipahami. Di sini selain berarti yang tunagrahita ada lagi? Oh banyak sekali. Oh, banyak sekali. Di sini mayoritas tunagrahita. Iya. Tapi di sini Ada tunarungunya satu, terus ada autis. Tapi mayoritas tunagrahita. Tunadaksanya nggak ada, D-nya ada di satu, hanya dua itu tunaganda Mbak. Selain cacat fisik pakai kursi roda itu dua, juga dia tunagrahita. Jadi tunaganda. tapi itu tunagrahita ini ya? Iya tunagrahita. Kalau yang lain ada berat itu ada sekolah? Ada berat sedang. Itu ada di Kalau seperti Ajeng yang pamitan ini tadi, itu anaknya nggak bisa Mbak mencontoh tulisan itu nggak bisa. Padahal sudah SMA kan, itu anak itu. Bisanya menebari, ya udah nggak apa-apa menebari tulisan guru. Jadi guru itu menulis pakai pulpen merah, Budi gitu. Dia menebarinya pakai pensil sesuai dengan garis merah tadi, tulisan yang merah ini tadi. Itu sudah bisa, udah bagus. Tapi ada juga yang nggak bisa menebari, jadi harus melalui garis lurus, menghubungkan titik, lalu titik satu disambung. Ada tahap-tahapnya Mbak, terus permulaan itu. Berarti iya ini sesuai ini ya kategorinya memang sedang itu beda-beda ya? Iya beda-beda. Kalau anak-anak mengalami selain tunagrahita juga mengalami tremor atau spastik kaku tangannya, itu melalui menulis permulaan tadi, melatih tangan supaya lemas itu memakai alat pensil dikasih jepit gitu. Jadi dia menulis mulai dari ditebak menyambung titik-titik. Setelah itu di titik dia meneruskan ke bawah, titik ke bawah, lalu ke samping, lalu miring, lalu bulat gitu. Ada tahap-tahapnya Mbak. Itu mengenai menulis permulaan itu bisa 1 semester, ada yang belum selesai, itu belum bisa, ada juga. Keluarga itu besar sekali Mbak. Contohnya ya Mbak ya, anak-anak sekolah diantar, ditungguin, diperhatikan apa kebutuhannya. Tetapi di antara anak-anak sebanyak ini ada juga yang kurang, tapi juga memperhatikan, tapi kurang, itu ada juga. Terus anak-anak itu ada yang dilepas, ditinggal, nanti jemput lagi gitu. Ada yang ditunggu dari pagi sampai pulang jam 12:30. Kalau Davin ini di drop, terus pulang mamanya, terus nanti jemput lagi siang, bisa mandiri itu. Di sini anak-anak setiap zuhur kita zuhur bersama. Terus ada istighosah 1 bulan sekali, itu supaya emosinya anak-anak itu stabil. Menarik juga ya terapi musik tadi. Iya, terapi musik itu 1 minggu sekali. Anak-anak seneng juga bisa meluapkan emosinya dengan mengumpul alat musik, bisa menyanyi. Nanti akan kelihatan bakat anak-anak. Bakat nyanyi ini, bakat musik, pegang alat musik itu kelihatan.
selama ibu mengajar ada nggak sih pengalaman atau momen yang berkesan selama mengajar anak-anak kebutuhan khusus? Saya itu Mbak, ada anak yang tantrum, terus saya deket, saya itu malah dipukul, das gitu. Saya diem aku, saya diem. Terus ada anak juga yang dia itu flu, Saya nggak nyangka kalau dia itu saya dekati gitu ya Pak ya. Dia itu bruwes gitu ke saya, muka saya, langsung saya cuci muka semua. Terus di depan saya ada wastafel itu saya cuci muka. Bismillah. Ya gimana? Iya. Risiko. Iya, Terus anak-anak kan ada yang ngecas itu Mbak Miller, ada yang ngecas itu. Kalau ada anak yang baru seperti itu masuk kelas, saya megang baru, itu sangat berbau. Tetapi lama-lama tidak, karena saya sudah beradaptasi. Tapi pertama-pertama ya bau nggak enak. Tapi lama-lama juga sudah punya, saya sudah nggak masalah, biasa. Memang intinya kalau guru SMP memang harus menghadapi seperti itu.